Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yuda Pitaloka. Di sini saya akan memberi informasi mengenai peran guru dan orang tua dalam pembelajaran daring. COVID sudah melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia, hampir selama 2 tahun. Banyak dampak yang disebabkan karena adanya COVID-19 ini. Salah satunya yaitu berdampak pada bidang pendidikan. Selama COVID-19 ini, pendidikan dilakukan secara daring atau disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, salah satu cara penanggulangan COVID di bidang pendidikan ini bukan hanya peran guru saja, namun juga ada peran orang tua pada saat pembelajaran daring. Peran guru dalam pembelajaran daring ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh guru agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Guru perlu mendalami perkembangan teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran online. Yang kedua, materi pembelajaran terencana dan efektif. Memanfaatkan pembelajaran daring perlu dilakukan secara terencana dan efektif dari segi waktu, sehingga guru perlu mengatur langkah-langkah pembelajaran yang detail untuk kualitas belajar yang baik. Yang ketiga yaitu menyatukan persepsi dan konsentrasi siswa. Dalam pembelajaran online, guru harus mampu menyatukan persepsi dan konsentrasi anak didik melalui lokasi yang jauh dan berbeda-beda. Maka dari itu, guru perlu memiliki visi yang jelas dalam pembelajaran dan mampu menjalin ikatan batin, sehingga guru berperan juga sebagai motivator, fasilitator, dan komunikator. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menguatkan karakter siswa. Guru dapat menyampaikan pesan kepada anak didik agar menjadi tangguh terutama dalam masa pandemi. Sebab penyebaran COVID-19 memberikan pengaruh besar terhadap fisik dan mental semua individu termasuk anak. Sehingga anak perlu diberikan motivasi untuk beradaptasi dengan hal-hal baru terkait dengan upaya pencegahan penularan coronavirus. Lalu, peran orang tua dalam pembelajaran daring pada masa pembelajaran di rumah. Orang tua memiliki peran yang penting dalam metode belajar anak. Yang pertama yaitu membuat rencana target belajar anak. Situasi belajar di rumah memang kurang ideal seperti saat belajar di sekolah. Untuk itu, orang tua perlu membantu membuat adaptasi dan juga target belajar yang realistis sesuai dengan kondisi rumah. Yang kedua yaitu menjalankan kebiasaan yang sama dan ajarkan tanggung jawab. Meskipun hanya di rumah, upayakan anak tetap menjalankan rutinitas harian yang sama ketika belajar di sekolah. Hal ini perlu dilakukan agar anak lebih aman, nyaman, dan tidak cemas terhadap perubahan situasi belajar yang ada. Orang tua juga perlu mengajarkan tanggung jawab kepada anak, terlebih tugas sekolahnya selama di rumah. Hal ini agar anak tidak melewatkan waktu belajar untuk melakukan hal yang disukainya, terutama bermain. Yang ketiga yaitu sabar. Selama belajar di rumah, orang tua akan menjadi tutor anak menggantikan guru. Untuk itu, perlu kesabaran dalam membimbing anak belajar. Selain itu, berikanlah pengajaran dengan kasih sayang. Tujuannya agar anak merasa nyaman dan aman dengan situasi belajar di rumah, terutama pada masa pandemi. Yang keempat yaitu memanfaatkan aplikasi. Perkembangan teknologi masa kini dapat membuat orang tua menggunakan berbagai aplikasi untuk membantu metode belajar anak. Apalagi anak-anak kini lebih menyukai pembelajaran yang memiliki animasi visual dan auditori yang menyenangkan, sehingga orang tua tidak melulu memberikan materi pembelajaran secara konvensional. Yang kelima yaitu mempelajari kekuatan dan kelemahan anak. Mengetahui kekuatan dan kelemahan anak untuk belajar sangat penting agar materi pembelajaran mudah diserap olehnya. Orang tua perlu kreatif dalam menggunakan media apapun untuk proses belajar di rumah. Misalnya memanfaatkan video tutorial online atau modul berbasis tulisan dan gambar. Dan yang terakhir, keenam, yaitu berkoordinasi dengan guru. Berkoordinasi dengan guru mengenai jadwal juga tugas yang diberikan untuk mempermudah terlaksananya pembelajaran yang dilakukan di rumah. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.